Oke. Ya, silakan Pak Stefanus. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Ya, semuanya sehat dan cerah ya. Mari sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya minta kita semua tundukkan kepala, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk malam hari ini, di mana kami boleh kembali datang kepadamu untuk memanjatkan doa-doa kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau terus menolong setiap pribadi kami ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang senantiasa menolong kami, agar kami memiliki kerendahan hati ya Tuhan untuk datang menghadap Tuhan, dan kami boleh terus disegarkan melalui firman-Mu. Dan secara khusus hamba-Mu yang sangat terbatas ini, biarlah Tuhan juga tolong, pimpin dan berkati dia. Engkau urapi, Engkau kuduskan agar boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan akan pemberitaan firman ini, kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu semua, terima kasih ya sudah hadir di persekutuan doa Kamis ini. Dan hari ini tema kita adalah tentang asiknya menginjili, saudara. Mungkin kalau misalkan saudara mendengar tema ini, mungkin membuat kita bertanya-tanya ya. Masa sih kita menginjili itu asik ya? Benar nggak sih kita menginjili asik ya? Masa sih ya? Mungkin dalam hati kita berpikir begitu. Nah, memang kadangkala ya kita berpikir demikian, saudara. Namun sebaliknya, jika kita tidak menginjili, saudara ya, maka hal itu akan menjadi sebuah malapetaka bagi seseorang. Bahkan itu bisa jadi keluarga kita, saudara kita ya, ketika kita tidak menginjili, itu akan menjadi malapetaka bagi seseorang. Dan akan menjadi sebuah kesedihan, saudara, bahkan penderitaan bagi batin kita. Bagi batin kita juga bisa menjadi menderita loh, saudara. Ya, kenapa? Mengapa demikian, saudara? Nah, di masa pandemi ini ya kita melihat begitu banyak orang yang mati tanpa harapan. Nah, itu alasannya, saudara, akan membuat hati kita menjadi sedih dan bahkan menderita batin kita. Dan kita tahu bahwa seringkali kita dengar di berita-berita di gereja lah, atau dari keluarga kita lah, bahkan tidak sedikit ya dari keluarga kita, kenalan kita, saudara kita mengalami kematian. Mungkin di antara mereka yang mati itu tanpa harapan loh, saudara, yang belum mengenal Tuhan. Nah, di masa pandemi ini kembali membuat kita untuk merenungkan. Ternyata kita memang selama ini sudah keasikan, saudara. Keasikan apa? Dengan urusan kita di dunia ini. Dan lupa sebenarnya Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang baru. Tentu ada tujuannya, saudara. Yaitu untuk sebuah pekerjaan yang baik. Untuk berbagi, untuk menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan. Seringkali mungkin kita lupa semua amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus itu. Ya. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa kita ini manusia yang baru, sudah dilahir-barukan, diciptakan di dalam Kristus. Di Efesus pasal 2 ayat 10 itu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan Tuhan juga memberikan amanat agungnya ketika dia naik ke surga itu, dikatakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Nah, mungkin ketika masa-masa pandemi ini membuat kita lupa. Mengasihani diri bahkan kitanya, ya saudara ya. Nah, di masa pandemi inilah adalah sebuah momen yang sebenarnya Tuhan ingin kita melihat lebih jelas. Dan mungkin, saudara, Tuhan sedang bertanya kepada kita. Ya, kalau misalkan kita merenungkan, melihat lingkungan situasi kita di sekitar kita di masa pandemi ini, sehingga kita dapat melihat dengan jelas. Dan mungkin Tuhan sedang bertanya kepada kita. Apakah engkau
peduli terhadap jiwa-jiwa yang mati tanpa pengharapan. Peduli enggak, saudara? Saya ulangi, Tuhan ingin kita melihat dengan jelas dan Tuhan mungkin sedang bertanya kepada kita, apakah engkau peduli terhadap jiwa-jiwa yang mati tanpa pengharapan? Nah, saudara, di masa pandemi ini, saudara ya, membawa saya kembali merenungkan di masa ketika kami melakukan perjalanan misi, saudara. Yaitu banyak sekali pro dan kontra saat itu, ya. Ada yang katakan, itu mah rekreasi, ya. Ketika kita melakukan perjalanan misi itu seringkali kita mendapatkan sebuah pernyataan pro dan kontra, itu mah cuma rekreasi. Dan saya ingin katakan bahwa benar sekali. Benar sekali. Itu merupakan rekreasi penginjilan loh, saudara, ya, rekreasi penginjilan loh ya. Nah, itu sebab penginjilan itu sangat mengasihkan. Makanya saya bilang rekreasi, benar itu rekreasi penginjilan karena penginjilan itu sangat mengasihkan seperti tema kita katakan asiknya menginjili, saudara. Nah, meskipun banyak sekali tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi, bahkan seringkali membuat perut keroncongan ya, saudara ya, karena keasikan menginjili. Sampai lupa makan loh, saudara. Tapi seringkali kita juga asik-asik aja gitu loh. Bahkan saya tuh kalau misalkan telat makan itu, saya pasti nggak beres deh. Saya pasti gemeter, badan saya pasti keluar keringat dingin. Nah, itu saya rasakan ketika kita pergi ke menjalankan perjalanan misi, saking keasikannya akhirnya kita lupa makan, saudara. Nah, belakangan ini saya sering melihat foto-foto lama ketika kami rekreasi penginjilan ya, saudara ya. Ketika saya melihat foto yang sudah lama sekali, ada yang di pedalaman Kalimantan Barat, di suku-suku Dayak ya. Ada di desa-desa yang di Jawa yang kita lakukan, ada yang di Nusa Kambangan, bahkan di penjara-penjara kota, saudara. Saya kembali diingatkan masa-masa itu. Itu adalah masa yang sangat-sangat mengasihkan ketika kami melihat orang-orang yang belum percaya itu bertobat, yang haus akan Injil berdatangan, saudara. Berdatangan. Nah, pernah sekali ketika kami misi ke pedalaman Kalimantan ya, saudara ya. Itu sebuah perjalanan yang sangat sulit. Waktu itu jalanan masih rusak, masih lumpur-lumpur ya. Tempat tujuan kami itu di tengah-tengah hutan. Harus melewati jurang terjal ya, naik bukit, turun bukit, berjalan dalam lumpur ya, melewati hutan. Nah, luar biasa sekali capeknya, saudara. Luar biasa sekali. Nah, itu penginjil Peter pernah itu kalau pedalaman. Saya nggak tahu dia di sosoknya di pedalamannya atau di kotanya itu, saya nggak tahu. Jadi berjalan kaki berjam-jam loh, saudara. Nah, namun setelah malam KKR tiba, kami melihat dari timur, barat, utara, selatan ya, pada berdatangan dengan berbekal obor. Wah, dan mereka berjalan dari rumah mereka itu menempuh waktu yang berjam-jam. Kalau kita malam-malam kita lihat di hutan ya, kiri kanan dikelilingi kita itu orang-orang datang tuh pakai obor. Waduh, terang sekali. Jadi terang, soalnya kan di sana nggak ada listrik ya, saudara ya. Kalau kita mau KKR tuh nyalain diesel, saudara. Jadi terang sekali datang mereka semua. Nah, ketika kita melihat mereka begitu antusias datang untuk mengikuti KKR ya, setelah kita melihat respon mereka, dan ketika mereka mendengar firman Tuhan, ketika kita calling, mereka mengangkat tangan, wah, itu adalah hal yang begitu luar biasa mengasihkan, ya. Pemandangan yang begitu luar biasa mengasihkan, saudara. Nah, belum lagi ketika kita lagi istirahat di malam hari, berbaring di atas tikar, di atas rumput, ya, dan melihat ke langit pada malam hari, itu jutaan bintang terlihat terang benderang dekat sekali. Seperti itu dekat banget. Melihat keagungan ciptaan Tuhan begitu luar biasa, saudara. Nah, suasana seperti itu membuat saya rindu untuk
pergi lagi mengikuti misi ke pedalaman, saudara. Mungkin mudah-mudahan tahun depan kecapaian ya, saudara ya. Nah, saudara, menginjili itu memang asik, saudara. Sebab kita sedang menjalankan sebuah tugas, ya. Sebab kita sedang menjalankan sebuah tugas yang diberikan oleh Tuhan semesta alam. Sebagai apa, saudara? Sebagai dutanya Tuhan loh, saudara. Sebagai dutanya Tuhan. Matius 28 ayat 19 dikatakan di situ ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah. Pergi untuk apa, saudara? Untuk membawa berita yang ditugaskan oleh Tuhan. Dan berita itu isinya adalah tentang apa yang Tuhan suruh, bukan tentang kita. Ya. Tugas yang Tuhan perintahkan itu perintahnya yang kita sampaikan. Nah, contohnya saudara seperti duta Indonesia, ya, yang membawa berita dari Indonesia untuk diperkenalkan kepada bangsa-bangsa. Nah, seorang duta harus menyampaikan berita yang ditugaskan oleh pemerintah, bukan tentang pembawa beritanya, tetapi tentang oleh pemerintah, saudara. Nah, saudara, siapakah kita, saudara? Kita bukan siapa-siapa loh, saudara. Kita bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan jadikan kita begitu istimewa. Untuk apa? Untuk menjalankan misinya di dunia ini. Menjadi dutanya loh, saudara. Menjadi dutanya loh, saudara. Lebih hebat mana, saudara? Menjadi duta besar yang diutus oleh presiden atau menjadi duta besar yang diutus Tuhan? Wow, luar biasa sekali, saudara. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, apa isi beritanya? Yaitu memberitakan Injilnya. Memberitakan tentang kematiannya. Memberitakan tentang kebangkitannya untuk pengampunan dosa. Untuk memperoleh hidup yang kekal. Sehingga manusia tidak binasa. Yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita melihat banyak sekali di masa pandemi ini, sehari ini yang meninggal tuh 1.700 sekian jumlahnya. Memecahkan rekor, saudara. Pasti di antara mereka tuh banyak yang mati tanpa pengharapan. Nah, itulah berita yang harus kita sampaikan supaya mereka tuh memiliki kehidupan yang kekal, kematian yang berharga di mata Tuhan, saudara. Saudara, yang kita memberitakan Injil agar seluruh bangsa jadi percaya dan dibaptis. Itulah isi beritanya, saudara. Nah, menjadikan seluruh bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Allah Tritunggal. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya nih, saudara ya. Bagaimana caranya? Nah, saudara, banyak sekali cara yang bisa kita gunakan untuk menginjili. Banyak sekali caranya. Nah, tadi kita bisa pergi ke kota-kota, misalkannya ke desa-desa, mungkin ke penjara untuk menginjili. Bahkan ke seluruh dunia seperti yang dilakukan oleh Paulus. Kalau misalkan kita mampu ya, saudara ya. Nah, dari Asia seperti Paulus, dari Asia sampai ke ujung bumi. Waktu itu adalah Spanyol atau Roma yang dikatakan sebagai ujung bumi, saudara. Dan waktu itu belum ada Amerika loh, saudara ya. Amerika ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492 Masehi. Itu belum ada Amerika dulu. Nah, asik nggak, saudara? Asik kan? Asik kan? Ya, lihat, bisa rekreasi, melihat keagungan ciptaan Tuhan dengan keliling dunia sampai menjadi dutanya Tuhan, memberitakan Injil. Meskipun kita tahu kendaraan yang Paulus pakai pada saat itu ada kedua kakinya, saudara. Dan tentu rintangan-rintangan yang harus dilewati itu bahkan nyawa sebagai taruhan untuk membawakan berita tentang Yesus Kristus. Sang Injil sejati. Tapi itu Paulus, saudara. Itu Paulus, saudara. Nah, lalu gimana dengan kita? Ya, yang dekat-dekat aja lah ya. Yang kita bisa, yang simple aja lah. Seperti misalkan dengan cara mengajak. Yang seringkali kita sebut gerakan Andreas, saudara. Itu simpel sekali, mengajak Simon ketika dia bertemu dengan Tuhan. Nah, itu dapat kita lihat di Yohanes 1 ayat 40 sampai 42, dan itu saya tidak akan bacakan ayatnya dan kita udah tahu benar itu ya.
Itu caranya sangat simpel sekali, saudara, yaitu mengajak. Cuman mengajak loh, ya. Ayo ke gereja yuk. Ya. Pertanyaannya sudah nggak kita coba? Sudah belum kita mencobanya? Ya. Saya pernah mengajak tukang bakmi, saudara, dan ya, dia jual bakmi dan nasi ulam, saudara. Dan sekarang dia sudah beribadah sih bersama-sama dengan kita di gereja kita, saudara ya. Puji Tuhan. Sekarang dia sudah menjadi jemaat kita. Dan saya juga pernah mengajak teman saya, atau lebih tepatnya bos saya, saudara, yang belum percaya Tuhan untuk bersama-sama melayani di panti jompo. Yaitu tepatnya di panti jompo dekat gereja kita yang di Cenderawasih, saudara ya. Nah, di sana mereka terlibat dalam pelayanan tersebut. Ya, di sana mereka terlibat di dalam pelayanan, saudara. Nah, mereka bisa menyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Sampai sekarang, saudara, sampai sekarang, saya setiap hari mengirimkan renungan untuk dia. Dia belum percaya, saudara. Selanjutnya terserah Tuhan, ya. Apakah dia mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Itu bukan urusan kita, saudara. Itu urusan Tuhan. Tugas kita hanya mengajak dan memfollow up, ya. Tugas kita hanya mengajak dan memfollow up, ya. Nah, mungkin kita sering ke restoran, ke makan. Nah, itu pun kesempatan kita untuk mengajak ketika kita sudah menjalin relasi dengan pemilik orang-orang yang restoran itu dengan baik, ya. Atau mungkin kita adakan perjalanan misi, misalkan, saudara ya. Nah, banyak orang yang ingin tantangan-tantangan perjalanan nih. Nah, itu pun kita bisa jadikan sarana untuk mengajak mereka untuk misi. Nah, ketika orang-orang yang seperti ini biasa tuh pengen sekali pergi untuk ikut yang seperti tantangan-tantangan mau kemana gitu ya. Nah, kita bisa ajak mereka. Tentu kita kasih peraturan-peraturannya, tidak boleh merokok dan sebagainya, saudara ya, kalau mau ikut. Nah, ketika itu kita melihat mereka bisa terlibat di dalam pelayanan, mereka juga bisa mendengarkan firman Tuhan, ya, mereka bisa terlibat di sana, saudara. Nah, kita bisa melihat semuanya itu kalau misalkan mereka memiliki akan sebuah tantangan, yang suka tantangan ke pedalaman misalkan. Nah, itu kesempatan kita bisa ajak itu. Nah, itu kita ajak. Nah, yang suka touring ya, saudara, itu juga kesempatan sebenarnya mengajak. Kalau misalkan ada hobi touring sekalian, kalau misalkan hari Minggu ya kita ajak ke gereja. Banyak sekali cara, saudara ya. Nah, menginjili dengan kesaksian hidup. Ini penting sekali, saudara. Nah, saya pernah membaca buku William Barclay ya, saudara ya, mengatakan demikian, dikatakan. Iman Kristen tuh menyebar seperti penyakit menular dari seorang kepada yang lain. Itu bukan terjadi karena khotbah, saudara. Itu terjadi karena kekuatan kehidupan Kristen. Tak ada iklan bagi iman Kristen yang lebih berhasil daripada iklan kehidupan, saudara. Tak ada argumen yang lebih jitu bagi iman Kristen daripada argumen dalam bentuk hidup Kristen. Ini William Barclay, saudara, yang ngomong seperti ini. Nah, tepat sekali seperti yang Paulus katakan di 2 Korintus 3:2 dikatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, pertanyaannya, saudara, apa yang dibaca orang dari kehidupan kita? Apa yang kita tularkan kepada orang lain daripada kehidupan kita, saudara? Apakah yang kita tularkan itu adalah sebuah batu sandungan atau apa gitu, menjadi orang menjauh dari Tuhan, atau kita justru menularkan mereka iman kita pada mereka? Nah, saudara, bagaimana kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita dan menularkan iman kita kepada mereka? Nah, ini harus kita pikirkan, saudara, dan mencoba untuk kita mengacak sih sebenarnya, saudara ya. Harusnya kita mengacak sih, saudara ya. Ya. Nah, lalu kalau di masa pandemi COVID ini gimana caranya? Bagaimana caranya kita menginjili?
Nah, jika di masa pandemi ini kita melihat penularannya tuh sangat cepat sekali, tapi itu membuat orang dalam bahaya dan ketakutan ya saudara ya. Sebaliknya iman yang ditularkan akan mendatangkan sukacita, damai, sejahtera, sebab ada keselamatan di dalamnya. Gimana caranya menularkannya di masa pandemi ini, saudara? Nah, ya kalau yang saya lakukan ya saudaranya adalah mengirimkan renungan, saudara. Ya, dan video khotbah ke grup-grup WA ya tentu di dalamnya banyak yang belum percaya, saudara. Tentu di dalamnya banyak ya orang yang belum percaya. Saya banyak misalkan di grup Marga Cia saya dan juga di grup Paguyuban Cia yang di Kalimantan ya, dan ada grup-grup di mana saya setiap pagi saya share, saudara. Dan bahkan yang khotbah-khotbah Mandarin yang saya sudah dengar, saya rasa ini oke gitu, dan saya kirim ke AI yang ngerti bahasa Mandarin, termasuk Mama Ahi dan Papa Ahi saya kirimin, saudara. Yang belum percaya. Kenapa? Saya rindu agar mereka itu bisa mendengar firman Tuhan dan mereka bisa bertobat, saudara. Saya lakukan, saudara. Tentu saya katakan tadi bahwa kita hanya melakukan apa tugas kita, saudara. Kita hanya lakukan. Bagaimana kita ambil bagian sebagai duta Tuhan untuk memberitakan akan firman Tuhan. Tapi namun ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah, saudara ya, sebelum kita mengirimkan semuanya itu, baik itu renungan, baik itu berupa khotbah ya, saudara ya, tentu kita harus berdoa dulu, saudara. Kalau saya setiap pagi sebelum saya mengirimkan renungan ya, saya berdoa dulu agar Roh Kudus menolong setiap orang, menggerakkan hati mereka untuk membaca dan memohon Roh Kudus yang bekerja ketika mereka membaca dan mereka boleh mengerti dan bertobat. Saya hanya begitu, saudara. Saya hanya begitu. Yang penting lakukan saja. Itu sangat simpel, bukan, saudara? Sangat-sangat simpel. Sangat-sangat mudah sekali, saudara. Nah, saudara, itu ingat, kita hanya sebagai duta ya, saudara ya. Saya katakan, kita ini hanya sebagai duta. Kepanjangan tangan Tuhan. Hasil, bukan kita yang tentukan, saudara ya. Kita cuma alat menyampaikan berita, membawa berita. Nah, hasilnya terserah Tuhan. Paulus katakan di 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Saudara, sampai di sini kita melihat asik kan menginjili. Asik ya. Nah, saudara, mari kita lakukan, saudara. Jangan menunggu, saudara. Tuhan Yesus katakan kalau misalkan kita baca di Lukas 13 ayat 6 ayat 9, ayo kita baca yuk. Bentar ya. Nah, Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9 nih. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan menyangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah. Saudara, ini kalau misalkan kita melihat, saat ini dia
Tuhan tuh masih sabar loh menunggu buah dari kita, saudara. Masih sabar sekali. Sudah 3 tahun dikatakan tidak berbuah. Mau ditebang jangan, tunggu lagi. Tunggu lagi setahun lagi. Kalau enggak berbuah, tebanglah. Nah, jangan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia tidak menemukan buah dari kita, saudara. Sehingga kita ditebang dan dibuang. Saudara jangan katakan saya tidak sanggup, karena kita tidak bekerja sendiri, saudara. Sebab Tuhan bekerja bersama dengan kita. Tuhan adalah partner kita. Tuhan Yesus katakan, aku akan menyertaimu. Di Matius 28 ayat 19 tadi, aku akan menyertaimu. Karena kuasa sudah diberikan kepadaku. Nah, kiranya waktu sisa kita, saudara, kita nggak tahu nih kapan nih kita masih bisa hidup, saudara. Kiranya waktu sisa kita gunakan untuk berbuah, untuk menginjili. Jangan sampai ketika Tuhan datang kedua kalinya, dia tidak menemukan buah dari kita. Akhirnya kita ditebang, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh terus menjadi sebuah dorongan bagi kami untuk bergerak, untuk menginjili, ya Tuhan. Kami adalah duta Tuhan yang begitu Engkau hargai di dalam kehidupan kami untuk memberitakan Injil-Mu. Biarlah kesempatan yang Engkau berikan pada kami untuk hidup di dunia ini, kami boleh menjalankannya dan kami boleh menghasilkan buah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, ada sedikit video tentang perjalanan misi kami ya. Saya mau minta Maria tolong puterin ya. Itu ada foto ketika perjalanan misi ke pedalaman, ada misi yang di Panti Jompo, itu saya ajak untuk mengikuti akan pelayanan di Panti Jompo. Dan juga ada pelayanan-pelayanan di ini di pedalaman Kalimantan, di suku Dayak nih, saudara. Nah, itu sekalian KKR orang tua, paginya buat anak-anak sekolah minggu, jadi double tugas, saudara. Nah, itu saya pakai topeng begitu karena apa? Saya naik itu truk yang bawa di belakang truk itu malam-malam itu banyak sekali binatang itu. Nah, ini yang di Nusa Kambangan ini. Nah, itu kan masih keren kan bertiga itu. Dulu itu di penjara di Tangerang. Nah, ini penjara ini. Nah, ini yang itu yang saya bawa ke ini yang di di Panti Jompo, saudara. Oke, saya kembalikan ke Kaling. Silakan, Ling. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Guru Injil Stefanus Christian. Ya, masukan yang sangat bagus buat kita semua ya pada saat ini, bukan hanya diam-diam saja yang bisa kita lakukan. Kita bisa men-share renungan, kita bisa men-share video, bahkan kita bisa men-share lagu-lagu rohani buat teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. Dan saya kasih kesempatan sekarang untuk Ibu Esther Handoko akan memberikan sedikit kesaksian. Saya persilakan. Ibu Esther Handoko, ya. Ya. Shalom, ya. Shalom. Shalom. Selamat malam, saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Malam ini kita juga sudah mendengarkan renungan
dari Guru Injil Stefanus ya tentang asiknya menginjili. Bisa kedengeran ya? Dengar ih. Suaranya jelas. Iya. Ya kalau menurut saya emang asik ya. Itu kalau kita ketemu orang untuk menginjili dan orang itu ada responnya kepada kita. Itu memang asik. Tapi apalagi dia mau kita ajak pergi ke gereja atau kita pergi kemana, ke komsel gitu ya. Itu kalau ada respon memang mengasihkan gitu. Tinggal kita pilah-pilah kalau kita menginjili, kita cerita atau kita di suatu pertemuan atau di tempat kita berada, umpama saya kan suka senam pagi gitu ya. Nah, saya suka cerita-cerita tentang kita Tuhan Yesus gini-gini gitu. Tapi kita lihat ada yang responnya gimana. Kalau ada yang ada respon, nah kita tahu orang ini berarti dia ada respon. Nah, kita bisa bawa dia. Pertama kita jangan bawa ke gereja dulu, mungkin dia bisa takut. Karena kalau orang ajak langsung ke gereja, dia bilang nggak ada alasan banyak lah ya. Nah, kita ajak dia ke komsel dulu kalau saya pelan-pelan gitu. Nah, udah ajak ke komsel, lihat dia kayaknya seneng, udah srek, baru kita lama-lama kita ajak dia ke gereja kayak gitu. Dan memang membawa jiwa sebenarnya memang kalau kita mau, yang penting kita mau ada niat kita bawa temen gitu. Kalau kita nggak ada niat bawa temen, memang susah ya. Soalnya kan kita bawa jiwa itu kita bukannya asal bawa aja ke gereja. Asal kita bilang mau bawa jiwa, kita ngomong gitu, langsung kita bawa jiwa. Nggak gampang gitu memang. Kita harus ada punya kemauan sampai orang ini kalau kita bawa ke gereja, kita kenalkan Tuhan, kita ajak dia, nah terus kita ngundang dia, ada pertemuan atau apa gitu. Tapi kalau dia kayaknya ada sambutan, kita senang, tapi kita juga mesti ada pengorbanan. Kalau andai kata dia sudah mau kita bawa ke gereja, ya kita udah mau ke gereja, ya, kita jangan bawa sekali 2 kali, terus kita tinggalin aja dia gitu. Ya nggak bisa juga. Kalau kita memang mau bawa jiwa, kita perlu pengorbanan. Kalau mungkin anak muda ya gampang ya, karena kan dia punya kendaraan, bisa bilang kita ketemuan di mana ya, nanti gue jemput lu gini-gini, gampang lah kita kalau anak muda ya. Tapi kalau kita sebagai kita orang lansia, kita bawa teman, apalagi dia nggak punya kendaraan ya, dia juga jalannya juga dia nggak gampang bisa pergi sendiri. Nah kita itu yang bawa, kita harus pikir kita benar-benar bawa jiwa itu mau benar-benar bawa sampai tuntas atau kita mau iseng-iseng aja. Kalau kita iseng-iseng sebentar sekali 2 kali ya nggak mungkin jiwa itu bisa benar-benar dia bisa percaya Tuhan, karena nggak bisa sebentar dia tuh bisa ngerti tentang firman Tuhan. Jadi kita harus sering bawa dia ke gereja, kita harus berkorban untuk jemput dia, untuk temenin dia gitu. Jadi harus ada pengorbanan lah ya. Satu ada kita berdoa dulu, orang ini teman kita yang kita mau bawa kepada Tuhan. Nah kita doakan. Nah, tiap kali kita doakan, nah kita juga terus janjian sama dia, kita jemput. Nah, udah jemput, nah kita terus jangan sampai setengah jalan kita kayaknya aduh males lah orang ini mesti dijemput terus gini-gini. Oh, itu nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar ada pengorbanan, karena kalau orang lansia itu tahu sendiri ya, kan nggak bisa pergi sendiri atau apa gitu. Jadi kalau kita mau bawa jiwa, kita jangan setengah-setengah. Kita harus berkorban sampai dia benar-benar kenal Tuhan. Kalau sampai kita udah bawa ke gereja, dia udah dengar firman Tuhan, dia mau percaya enggak percaya itu urusan Tuhan. Yang penting kita bawa, kita perkenalkan kepada pada teman-teman kita di gereja.
Nah, dia bisa dengar firman Tuhan, melalui firman Tuhan kan dia bisa ngerti gitu. Nah, jadi sebetulnya bahwa jiwa itu memang yang penting harus kita ada kemauan. Kalau kita memang mau sebetulnya bisa, semua juga bisa. Yang penting kita mau. Tapi mau itu jangan setengah-setengah. Kalau kita mau cuma sebentar ngomong, kita ajak 1-2 kali, itu kita udah males gitu. Bodoh lah, dia mesti dijemput terus, ini itu nggak bisa kayak gitu. Jadi kita ingatlah itu kan kita ingat firman Tuhan, dan juga ini amanat daripada Tuhan, kita menjalankan visi Tuhan. Jadi Tuhan bilang menjadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Ya, kita lakukan untuk Tuhan. Kalau dibilang saya kagak bisa, saya takut ajak dia, saya nggak bisa ngomong gini-gini. Saya percaya kalau kita mau buka mulut, itu Tuhan akan urapi, Tuhan akan mulut bibir kita akan diurapi oleh Tuhan. Apa yang kita ngomongkan pasti Tuhan akan pakai kita untuk menjadi berkat. Amin. Ya, saya cuma bisa segini aja sharingnya. Ya kalau kita mau jiwa, memang kita harus punya hati yang benar-benar kita mengasihi dia. Kita mau benar-benar mau membawa dia menjadi manusia baru. Nah, kita rela berkorban. Nah, itulah tujuan penginjilan, untuk bisa dia sampai percaya Tuhan. Ya, memang nggak gampang ya, tapi harus bawa sampai finish. Nah, untuk urusan Tuhan, kalau memang dia bisa percaya, ya puji Tuhan. Gitu. Ya, saya paling bisa sharingnya sampai di sini aja. Ya, terima kasih ya I buat sharingnya. Ya. Salah satu contoh II yang sudah membawa beberapa temennya ya sampai dibaptis, puji Tuhan. Ya, amin. Selanjutnya ada dari Ibu Juwanti dari Pos Patan. Persilakan untuk memberikan sedikit kesaksian. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada malam hari ini. Saya boleh menyaksikan kasih Tuhan ya. Di mana awal mulanya saya masuk Kristen itu tahun 2000. Nah, itu bukan hal yang gampang. Itu ada pergumulan saya selama 2 tahun. Nah, waktu itu saya memutuskan untuk berpindah keyakinan. Waktu itu saya memutuskan mengambil keputusan itu untuk menikah dengan suami saya, dan akhirnya saya menjadi orang Kristen karena di situ suami saya meyakinkan saya punya juru selamat. Nah, tapi itu tidak gampang ya. Setelah saya menikah, saya menjadi orang Kristen, itu tidak gampang ternyata. Jadi banyak tantangannya, seperti tidak direstui orang tua, dibenci dengan teman-teman. Nah, itu hal yang tidak mudah. Dan itu pun tidak sehari 2 hari akan hilang. Tapi saya berdoa. Kata saya, Tuhan, kalau saya emang dipilih Tuhan untuk menjadi anak Tuhan, kuatkan saya, mampukan saya untuk saya menjalani semua ini. Puji Tuhan, akhirnya saya kuat menjalaninya. Awal pernikahan sampai 3 tahun pernikahan itu banyaklah kata-kata yang nggak enak, sampai di meja kerja saya aja waktu itu ya, itu ada tulisan kata-kata yang nggak enak banget. Kata-katanya itu ya sangat menyakitkan gitu ya, yang dibilang orang kafir, yang dibilang orang murtad, yang dibilang menjadi penghuni neraka. Seperti itu di setiap pagi di meja saya itu pasti ada tulisan seperti itu. Cuman saya nggak membenci yang menulis itu, saya nggak membenci. Karena suami saya selalu mengajarkan begini, karena apa? Tuhan itu mengajarin kasih. Jadi musuh kamu itu jangan kamu lawan dengan kekerasan, tapi dengan kasih. Kamu doakan, kamu tumpang tangan ke tulisan itu, siapa yang menulis, kamu doakan supaya mereka bertobat. Nah, seperti itu ya, saya lakukan ya seperti itu. Saya doakan siapa yang melakukan ini, Tuhan ampuni mereka. Saya tidak tahu, tapi saya tidak membenci, saya tidak dendam. Nah, setelah itu 3 tahun kemudian
ada salah satu teman. Nah, dia tadinya benci sama saya itu. Tadinya dia benci sama saya, tapi saya tidak membenci. Saya selalu sabar. Dia kata-katanya selalu pedas ke saya, tapi saya tidak. Saya selalu dengan senyum, dengan lembut gitu. Nah, waktu itu dia itu sudah menikah. Lebih dulu dia menikah. Beda 3 tahun, 4 tahun lah dia menikah dengan saya. Dia menikah tapi beda agama. Jadi dia masih tetap Muslim, suaminya tetap Kristen. Tapi di situ awal-awalnya saya juga nggak ngerti ya. Saya selalu ramah aja sama dia. Tapi dia akhirnya gini, selalu mendekati saya. Kok kamu bisa sih masuk Kristen? Kok kamu bisa sih terima Tuhan Yesus? Katanya gitu. Oh, saya bisa. Saya buka hati saya untuk saya menerima Tuhan Yesus, dan saya tidak menyangkal. Setiap orang yang bertanya dengan saya selalu jawab, iya, saya masuk Kristen. Biarin kata orang apa, saya dibilang murtad, saya dibilang penghuni neraka, saya tidak marah. Tapi saya berkata begini, saya bersyukur karena saya punya juru selamat, jadi saya nggak masuk neraka. Saya bicaranya seperti itu. Jadi teman saya itu banyaklah yang benci, tapi dengan saya melakukan kasih ya, tidak melawan mereka, tidak marah dengan mereka, akhirnya mereka lama-lama tidak benci lagi sama saya. Nah, saya bersyukur dengan teman saya yang satu ini, yang tadinya benci saya, yang dia kan satu tim dengan saya. Dia selalu melaporkan saya, padahal bukan kesalahan saya. Saya selalu dilaporkan ke bos, jadi saya yang kena marah. Kadang saya berpikir, orang bukan saya, tapi kenapa saya? Tapi saya doakan orang itu yang melaporkan saya. Puji Tuhan, 5 tahun kemudian, saya tidak tahu. Teman saya memberitahu kalau dia masuk gereja. Jadi dia masuk gereja, tapi ditanya sama teman saya, kok kamu di sini? Saya cuma nganter suami, kata dia seperti itu. Nah, lama-lama dia cerita ke saya, sharing ke saya, Jo, kamu masuk Kristen, saya juga masuk Kristen. Sekarang saya mau masuk Kristen. Oh, puji Tuhan, kata saya, kalau kamu mau ikut, gimana rasanya? Tapi saya masih ngumpet-ngumpet. Kalau ditanya orang, saya nggak terus terang, kata dia begitu. Terus saya bilang seperti ini, kita itu kalau udah terima Tuhan Yesus, kita buka hati, kita harus terus terang. Kalau ada orang yang bertanya, selama dari saya awal menikah, saya ditanya, kamu masuk Kristen, kamu jadi orang murtad? Saya jawab kok, saya masuk Kristen bukan berarti saya murtad. Saya bilang seperti itu. Nah, setelah itu dia semakin yakin, semakin kuat. Kata saya, jangan sampai situ, kan saya panggilnya Mbak, jangan sampai Mbak menyangkal. Kalau ditanya, kok kamu ke gereja? Iya, saya sekarang jadi orang Kristen. Saya ke gereja, saya ikut suami saya. Harus begitu, jangan ngomong saya cuma ngantar suami kok, saya nggak ngapa-ngapain kok, nggak begitu. Saya bilang, kalau kita udah bisa terima Tuhan Yesus, ya kita harus jawab apa adanya. Saya bilang seperti itu. Akhirnya lama-lama dia mulai berani kalau ditanya nggak berbohong lagi. Kalau ditanya iya saya ke gereja, saya ibadah. Tadinya kalau ditanya enggak kok, saya cuma nganter suami gitu. Ya saya bersyukur kalau dia sekarang sudah percaya dengan Tuhan. Waktu terakhir saya bertemu dengan dia, saya gini, tetap ya Mbak, pertahankan iman Mbak untuk saat ini sampai sekarang ini, karena saya udah nggak kerja lagi. Nah teman saya ini masih kerja, saya udah nggak kerja, kan beda gedung sekarang. Nah, akhirnya iya Ti, semangat ya katanya. Ya kata saya, semangat mengikut Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, karena apa? Kita itu sudah punya juru selamat. Saya bilang seperti itu. Ya saya bersyukur juga tentang penginjilan ini. Mungkin saya belum seperti yang lain-lain lah bisa menginjilin, cuman setiap orang yang bertanya dengan saya jawab. Yang saya tahu, kalau saya nggak tahu ya saya bertanya dengan yang lebih tahu dulu, Pak Gembala, apa Ibu Gembala, seperti itu. Jadi di lingkungan saya ini kan suka bertanya, Tante, gereja ya, kalau ke gereja ngapain aja?
selalu bertanya begitu. Saya bilang, ya kalau ke gereja itu ya kita beribadah. Contohnya ya kita memuji Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kata saya, terus kita memberi persembahan. Emang persembahan itu apa? Kata dia begitu. Persembahan itu sebagian berkat yang diberi Tuhan kita kembalikan kepada Tuhan. Contohnya, kok orang gereja itu kayaknya banyak duit terus, ngomong seperti itu. Saya bilang, ya bukan banyak duit, cuman karena orang Kristen itu selalu ada damai, ada sukacita, jadi kelihatannya fresh terus, jadi punya duit. Saya bilang seperti itu. Katanya banyak duit terus, katanya kalau minggu keren, katanya gitu. Nah, saya bilang enggak juga sih, biasa aja. Nah, mereka bertanya tentang persembahan. Nah, waktu itu pernah saya share juga waktu ada konsel sharing ya. Nah, dia mempertanyakan begini, emang persembahan itu apa aja katanya. Persembahan itu ya ada persepuluhan, ada ucapan syukur, ada janji setia, ada janji iman, dan yang lainnya. Contohnya sepersepuluh itu berapa? Kalau sepersepuluh itu sepersepuluh itu 10% dari penghasilan kita setiap bulan. Oh, ya gede dong kalau 10%. Ya sebenarnya mah nggak gede, lebih gede lagi itu berkat Tuhan kepada kita, anugerah Tuhan setiap hari yang diberikan kita. Contohnya kayak napas kehidupan setiap hari, kesehatan yang diberi, dicukupkan apa yang kita butuhkan itu lebih luar biasa lagi, nggak ada bandingnya dengan yang kita beri tadi. Terus kalau ucapan syukur itu seperti apa katanya? Kalau ucapan syukur itu, kalau kita nih dapat berkat, kita mau ngasihlah buat Tuhan ucapan syukur. Ya udah seperti itu aja. Kalau janji iman itu, nih contohnya, misalkan ada mau Natal kita berani berapa kasih itu janji iman. Misalkan kita mau kasih 100.000, 200.000, oh itu loh janji iman saya mau Natal mau kasih 100.000, seperti itu. Nah, kata mereka, oh besar juga ya katanya. Pantesan orang orang di gereja itu kayaknya banyak aja duitnya katanya. Saya bilang, ya pasti banyak lah orang Tuhannya juga kaya. Saya bilang seperti itu. Jadi kadang-kadang ya kita kumpul ibu-ibu ini suka sharing. Jadi suka sharingnya ya suka mempertanyakan kegiatan di gereja itu apa aja gitu. Ya, ya itulah kegiatan di gereja. Ya kita berdoa, ya kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan cara yaitu puji-pujian itu kita bernyanyi itu memuji Tuhan. Kata saya seperti itu. Terus saya bilang selama selama ini ya apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya dengar, ya kalau ada orang yang bertanya, ya tetap saya jawab. Kalau seandainya pertanyaan itu yang saya nggak ngerti, ya saya selalu ngomong, tar dulu, saya tanya dulu, kata saya sama gembala saya. Kalau memang itu yang jawaban yang saya tidak mengerti, tapi kalau yang saya mengerti, selalu saya jawab. Kalau untuk mengajak ke gereja, itu masih berat lah di sini. Jangankan orang yang nggak percaya kepada Tuhan, di sini pun ada yang sama-sama orang Kristen, saya ajak ke gereja aja susah. Anaknya mau saya ajak sekolah minggu aja, nggak pernah mau. Gimana yang di luar Kristen gitu, yang satu iman aja diajak masih susah. Tapi ya saya lakukan semampu saya, sebisa saya, yang mana saya mengerti, saya bisa memahami untuk mengikut Tuhan. Karena mengikut Tuhan itu tidak gampang, tidak mudah. Seperti ya yang kita alami saat ini di Sepatan, sampai saat ini pun kita masih susah ya dapat satu gereja, satu gedung pun kami masih susah. Ibadah aja kami masih nebeng istilahnya. Ya, tapi itu bukan membuat kami lemah, tapi itu membuat kami lebih kuat lagi. Oh, begini loh, ternyata ikut Tuhan Yesus itu tidak gampang. Oh, begini loh, harus menderita dulu. Seperti itu yang dialami di sini. Jadi ya kadang-kadang hati kita itu ada rasa sakit. Kok begini ya? Katanya kita anak Tuhan, tapi kenapa pengen gereja satu aja nggak bisa tembus, nggak bisa berdiri gitu di Sepatan. Kerinduan kami itu seperti itu. Kadang kan di musim pandemik seperti ini kan juga apa ya, ada kerinduan kita untuk berkumpul, untuk beribadah, tapi ya mau bagaimana lagi gitu. Kadang anak-anak juga gimana sih kita mau pengen sekolah minggu, pengen temu teman-teman, kangen sama teman-teman,
selalu saya bilang saat ini kita berdoa hanya di rumah saja. Ya, seperti itu pengalaman saya. Memang saya juga bersyukur sudah bergabung dengan menjadi jemaat GKBJ, yang dimana di GKBJ ini ada satu kegiatan yang membuat iman saya lebih kuat lagi, lebih bisa bertumbuh lagi, karena di sini ada kegiatan yaitu komsel. Melalui komsel ini itu kan kita mensaringkan firman Tuhan. Jadi dari situ banyaklah saya belajar untuk mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Ya, itulah pengalaman saya selama saya sudah menjadi anak Tuhan. Mulai dari tahun 2000 saya mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Juwanti. Tuhan Yesus memberkati.